Jamie membuka pasar internasional. Tahun ini, saya sibuk sampai tak bisa pulang untuk tahun baru. Di festival kue bulan ini, akhirnya pulang juga. Saya juga belikan mertua hadiah. Semoga dia mengerti niat baik saya. Bu Sari, ibu berjuang ke luar negeri. Sangat berat. Ibu juga sering bilang, mertua dan ipar ibu sangat sulit berurusan. Kalau begitu, kenapa masih menyiapkan begitu banyak hadiah berharga? Mertua dan ipar memang sulit. Tapi kita kan satu keluarga. Lagian, untuk suami dan anak harus jaga muka juga. Bu Sari, banyak hadiahnya. Biar saya antar ke atas. Gak usah, hari ini festival kue bulan. Pulang lebih awal saja, menemui keluarga. Baik, kalau begitu, selamat festival kue bulan. Semoga keluarga rukun. Makasih, Anda juga. Selamat festival kue bulan. Pergilah. Bagus juga ya. Kamu keterlaluan. Cuma foto. Ngapain ngeyel? Sini HP-nya, hapus fotonya. Nenek, anak sialan ini lebut HP-ku. Dia juga mau memukulnya. Beraninya kamu, berani-beraninya ganggu cucu nenek. Kamu pikir kamu siapa? Dia yang fotoin aku duluan. Masih berani membantah. Sama kayak ibumu, baru dapat uang, sudah mau menindas nenek. Betul, nenek bilang, ibuku lahirkan aku, jadi pahlawan besar. Ibumu lahirkan kamu, cuma pemboros. Ibuku itu bos perusahaan, dia hebat sekali. Masih membantah. Bunuh kau! Hentikan. Negeri 5 tahun, kalian malah memperlakukan anakku begini. Nggak apa-apa. Bu, ibu lagi ngapain? Ngapain teriak-teriak? Aku lagi bersih-bersih. Kamu kan bos besar, tahun-tahun nggak pulang. Aku ini kan nenek tua, masih harus urus keluarga kamu. Apa aku pernah minta uang? Beraninya teriak sama aku. Aku lihat jelas ibu memukul Jasmine. Tanya saja dia. Kapan aku memukulnya? Dia menindas cucu laki-lakiku. Aku belum marah padanya. Jasmine, ada yang menindas kamu? Kalau ada yang menindas kamu, bilang saja pada Mama. Mama pasti membelamu. Nggak apa-apa, aku cuma nggak sengaja jatuh. Kan, dia sendiri tahu jelas. Kamu nggak percaya sama aku? Ya sudah, anak kandungmu sendiri. Kamu harusnya percaya, kan? Sudah, cepat saja bawa barangmu itu. Bagikan ke semua orang. Sudah lapar menunggumu. Makan. Jasmine, pergi makan dulu. Mama bawa hadiah untukmu. Nanti waktu makan, kalau berani bicara, lihat saja, akan kubunuh kamu. Makan lagi. Sayang. Ini sayang. Jasmine, kok kamu sendirian makan di sini? Nenek bilang aku pembawa sial. Makan di meja itu sial. Bisa ganggu ujian adik. Kok ibu bisa bilang begitu ke Jasmine? Ini peraturan leluhur. Sudah jadi aturan. Wanita nggak boleh makan di meja. Lagi pula, cucu laki-lakiku sebentar lagi ujian. Nggak boleh biar dia merusak hokinya. Juga bukan cuma dia. Kamu juga nggak boleh makan di meja. Lalu Jill, kenapa Jill boleh makan di meja? Rina itu, untuk keluarga Pratama, melahirkan cucu laki-laki. Dia berjasa besar. Mana bisa kamu bandingin sama dia? Perutmu saja yang gak becus. Siapa yang salah? Baik, karena kami berdua tidak pantas makan di meja. Maka hadiah dari saya, jangan harap dapat. Ngapain merusak barang? Lihat istrimu ini. Aku hancurkan barangku sendiri. Memangnya kenapa? Oh iya, rumah ini juga aku yang beli. Kalian semua dari rumahku sekarang keluar. Beraninya kamu. Kita yang tinggal di sini. Jadi ini milik kita. Memangnya kamu yang usik? Putri, ini hari raya. Jangan marah sama ibu. Ibu sudah tua. Memang susah urus keluarga. Ayo makan. Jasmine, ayo. Kita makan di meja. Yuk. Bangun sekarang. Ayo, Jasmine, duduk di sana. Jasmine, nih,
Ini Mama sengaja pilihkan liontin diok ini. Coba lihat. Suka nggak Mama pasangin ya? Cuma anak perempuan. Pakai liontin giok sebaik itu buat apa? Nanti juga nikah, buat untung orang lain. Mendingan untuk cucu laki-lakiku. Iya kak, memang anak perempuan itu kayak anak durhaka aja. Nanti juga jadi orang lain. Menurutku sih dengerin aja ibu. Untuk Arman aja. Lagi pula kalian nggak punya anak laki-laki. Nanti kalau Arman sudah besar, dia bisa rawat kalian. Pantas saja ibumu membesarkan anak durhaka. Punya ibu sepertimu, aku nggak berani biarkan Arman merawatku. Bu, lihat dia. Baik hati malah disalahartikan. Arman kami itu kan mau masuk UI dan ITB untuk mengharumkan nama keluarga. Kulihat caramu, kamu nggak tulus menukar rumah dengan kami. Rumah? Tukar rumah apa? Kenapa aku nggak Makan tahu? dulu, nanti saja. Ngapain kaget-kaget? Rumah dekat sekolah ini dijadikan milik Rian. Nanti kalau Arman sukses, baru dikembalikan. Arman Pratama, bukan anakku. Kenapa aku harus tukar rumah untuk biaya sekolah? Lagian kalau mau rumah, kenapa nggak beri sendiri? Kenapa sikapmu begitu? Cuma minta tolong sedikit, dah mau juga. Arman kan keponakanmu. Kak, kami cuma pinjam kuota saja. Kamu kan kaya. Nanti beli lagi saja. Kamu miskin banget, kenapa nggak tidur di bawah jembatan saja? Putri, keluarga harus saling membantu. Bukankah itu wajar? Lagian selama kamu nggak di rumah, Ibu dan Rina sangat merawat Jasmine. Rizal, apa kamu gila? Tukar rumah ke mereka, lalu Jasmine gimana? Jasmine kan masih setahun lagi baru kuliah. Nanti kita cari cara lagi. Lihat, anakku sudah setuju. Rumah ini, maupun tidak, harus ditukar. Jangan harap. Kenapa nasibku sedih sekali? Lihat, susah payah besarkan anakku, malah nikahi istri begini. Ya, aku turun temani kamu saja. Biar nanti tua, gak kena sama menantu lagi. Putri, ibu susah payah membesarkanku. Dia sudah tua. Kenapa nggak bicara baik-baik? Lagian, tukar rumah itu bukan urusan besar. Rizal, kamu bilang apa? Jangan halangi aku. Lihat, dia sama sekali tak anggap aku ini mertuanya. Kasihan cucuku. Kalau tak lulus UI atau ITB, nanti di akhirat ketemu ayah kalian dan para leluhur. Gimana aku jelasinnya? Putri Sari, kamu keterlaluan. Cuma satu rumah kan? Segitunya. Mau bikin ibu mati. Kak, di dunia ini tak ada wanita yang tak nurut pria. Kayaknya bukan Mbak Putri yang tak hormat ibu. Dia sama sekali tak anggap kamu ada. Ada orang selalu di luar negeri, nggak ketemu. Entah main apa. Kak, Maaf kalau keterlaluan, orang kelopak mata monolit nggak bisa lahirkan anak kelopak mata ganda. Dasar jalang. Beraninya kau selingkuh. Jawab. Anak ini dari pria mana? Ngomong apa? Jasmine mirip aku. Kalau mirip anakmu, baru gawat. Bu, teks sekarang maju banget. Buat kelopak mata ganda, gampang banget. Ngomong kosong! Aku dari Rizal kenal dari kuliah. Waktu itu aku sudah begini. Mungkin untuk menutupi kebenarannya. Sudah dioperasi duluan kan? Kalau enggak, kenapa bantu orang luar, bukannya keluarga sendiri? Di luar negeri bertahun-tahun, kayaknya uang itu semua untuk pria lain dan peliharaan. Habis kan? Dengan istrimu itu selingkuh. Cepat hukum dia. Putri gak segitunya. Lihat, kopak mata anak ini jero banget. Gak mirip keluarga kita. Siapa tahu di luar sana dia sudah berbuat banyak hal tak tahu malu. Dia bikin malu keluarga kita. Kalau kamu gak pukul, ku hajar kau jalang. Dia dorong aku. Ya, aku dorong. Riza, Jasmine itu anak kandungmu. Kamu cuma diam saja, gak peduli. Memangnya aku harus gimana? Itu ibuku. Dia yang susah payah membesarkanku. Lagian, kita kan anak muda. Hormati orang tua. Itu sudah seharusnya. Jangan emosi. Nenek, pakai ini nenek. Pasti sakit. Memang cucu nenek paling pintar. Ku hajar kau. Anak ini. Coba saja sentuh dia. Riza, aku sangat kecewa padamu. Aku bukan jalang. Jasmine, bukan begitu. Jasmine itu harta terindah Mama. Tenang ya, ayo Mama antar ke kamar. Ayo. Lihat. Dia merasa bersalah. Jangan banyak omong.
Di sertifikatnya tertulis namanya. Apa? Jasmine? Jasmine? Ada apa ini? Ma, aku salah apa? Kenapa nenek cuma suka adik, gak suka aku? Jangan-jangan aku bukan anak kandung papa. Mana mungkin? Jasmine, kok kamu bukan anak kandung? Kamu itu harta terindah Mama. Ma, kenapa mereka semua maki aku jalang? Aku salah apa? Kamu gak salah. Mereka yang salah. Jasmine, tenang saja. Ada Mama. Mama akan melindungimu. Sudah, jangan nangis lagi. Kelihatannya aku dianggap lemah. Ma, perhiasan dan uangnya Putri, kamu ambil semua. Kalau sampai Putri tahu, gimana aku jelasinnya? Ini semua dipersiapkan untuk mahar Jasmine. Jelasin? Jelasin apa? Sudah bertahun-tahun di keluarga kita, gak pernah kasih kamu anak laki-laki. Di luar main sama pria lain, lalu lahirkan anak haram. Ini anggap saja ganti rugi. Kalau berani ribut, cerain dia. Ma, menurut Mama, kalau aku benar-benar cerai sama Putri, kalau cerai, apa harta ini bisa dibagi rata? Tak bisa menilai hati orang. Percuma kita sudah lama menikah. Aku hamil 10 bulan untukmu. Melahirkan Jasmine. Yang kamu inginkan hanya uangku. Anak mama yang bodoh. Ambil semua uangnya dari perusahaan dia. Lalu cari yang muda. Badannya bagus, punggungnya besar. Hidupmu nanti akan lebih baik. Lalu lahirkan anak laki-laki gemuk. Ayahmu di bawah tanah juga akan senang. Baik. Di perusahaan ini, itu Putri yang bangun sendiri. Kalau dia ribut, apa aku bisa Dasar untung? bodoh. Pria yang gak bisa pukul istri. Itu pria sejati. Baik, aku nurut Mama. Rizal Pratama, kamu tak tahu malu? Jangan salahkan aku tak tahu malu. Cantik kan? Cantik. Perhiasan saya dan barang di berangkas hilang. Rizal, kamu tahu siapa yang ngambil? Nggak tahu. Barang rongsokmu itu siapa juga yang mau? Jangan-jangan Jasmine yang sembunyiin. Dia itu terlalu main-main. Jasmine itu selalu tahu diri. Tanpa izinku, dia nggak akan pernah mengacaukan. Menurutku, pasti ada maling masuk rumah. Baik, aku lapor polisi sekarang. Barang di dalamnya cukup buat dia dipenjara 20 tahun lebih. Kamu lebay banget. Siapa yang mau curi barangmu di rumah? Kamu mau panggil polisi. Kalau sampai dilihat tetangga, nanti kita jadi bahan tertawaan. Aduh, sakitnya. Rizal, Bayu, apa aku akan mati? Mbak, lihat dirimu. Barangmu sendiri nggak kamu urus, malah salahin kami. Ibu sampai sakit karena kamu. Aduh Mbak, ibu sakit karena kamu. Nanti urusan buang air ibu harus kamu yang urus ya. Ini bukan urusan kami. Siapa salah? Dia yang harus bertanggung jawab. Dia yang layani aku. Aku mau makan makanan mewah. Aku juga mau minum kopi giling tangan. Aku ini gak enak badan. Biar dia yang layani aku. Biar dia pijat aku, cuci badanku, dan urus buang airku. Tenaga ibu ini hidupnya lebih lama dari kura-kura. Nafsu makannya lebih besar dari babi. Siapa yang perlu khawatir? Kenapa bicara begitu sama ibu? Putri Sari, kulihat kamu jelas-jelas gak mau layani aku. Padahal aku memberimu suami sebaik ini. Tanpa dia, mana kamu punya anak? Kamu masih gak mau layani aku. Padahal aku bangun pagi, pulang malam untuk layani kalian. Kamu ini benar-benar tak tahu diuntung. Aku nggak punya waktu untuk layani ibu. Aku malah sibuk selingkuh. Buat kasih anak kesayangan ibu topi hijau. Mau cari yang layani? Cari saja 2 anak kesayangan ibu. Putri Sari, ibu kemarin bicara emosi. Kenapa kamu masih dendam? Cepat minta maaf sama ibu.
Kalau Mbak nggak mau layani ibu, suruh dia bayar 5 miliar. Anggap saja ini uang nafkah selama ini. Oh iya, suruh dia bayar minimal 5 miliar. Dengan 5 miliar ini, bisa beliin cucu ibu rumah baru di dekat sekolah. Buat beli kau peti mati, ditambah guci abu emas, gak perlu 5 miliar kan? Riza, lihat ucapan dia. Kamu udah urus dia? Putri Sari, ibu kan sudah nggak sehat. Jangan pancing emosi ibu. Lagi pula, kamu kan menantunya. Merawat mertua, itu kan sudah seharusnya. Dia kan gak lahirkan aku, kenapa harus jadi kewajibanku? Merawatnya itu kewajiban hati, gak merawatnya itu kewajiban. Dan kamu, kalau mau berbakti pada ibumu, jangan serahkan pada orang lain. Resign saja dari pekerjaan ini, di rumah saja layani ibumu. Bisa hemat 5 miliar ini. Putri, aku bukan itu maksudku. Pria itu segalanya. Anakku itu pria sejati. Mana mungkin dia di rumah cuci pakaian, masak, dan melayani orang? Kalau mau resign, kamu saja. Serahkan semua perusahaannya padanya. Kak, kalau kamu jadi direktur utama, bisa nggak kasih aku jabatan manajer? Kak, istriku kan sudah jadi manajer. Aku nggak boleh di bawah dia. Aku cuma mau satu, wakil direktur utama saja cukup. Hebat juga akal kalian. Jadi keluarga kalian semua mau menjijikan aku ya? Pria harusnya yang urus bisnis. Sepertimu, wanita yang nggak ada di rumah, selingkuh dengan pria yang nggak jelas. Tak tahu malu. Anakku masih punya malu. Sepertimu, nggak didivorsi, sudah beruntung besar. Anak laki-laki saja nggak bisa lahirkan. Pria mana yang berani mau kamu? Putri, aku lihat kamu akhir-akhir ini sepertinya kurang sehat. Gimana kalau aku urus perusahaanmu beberapa hari, kamu istirahat di rumah saja? Ngapain, tanya dia. Pergi sekarang juga. Kalau dia berani bilang tidak, langsung cerain dia. Nanti ibu carikan istri baru, jadi ibu tiris si bocah sialan itu. Tiap hari hajar dia. Lihat saja kalau masih berani. Betul, ibu tiri itu mana mungkin baik pada anak. Kak, kalau nggak mikirin diri sendiri, pikirkan saja Jasmine. Siapapun gak boleh sentuh anakku. Pria tak bisa diandalkan, bergantung pada diri sendiri. Benar, aku memang harus memikirkan Jasmine dan merencanakannya dengan baik. Kamu takut kan? Kak, kamu kan mau jadi direktur utama. Jadi, rumah dekat sekolah kita ini harusnya diganti juga kan? Tenang saja, nanti kalau Arman lulus masuk UI dan ITB, pasti langsung kembali balas budi kamu. Ganti, pasti ganti. Harusnya ganti yang lebih bagus dan lebih besar. Rumah dekat sekolah ini dibanding di Kota Timur masih kalah. Gak boleh kurang layani cucu menantu. Ikut ibu bayar. Kalau berani pergi, ibu patahkan kakimu. Tenang, aku tak akan pergi. Bukan cuma tak akan kabur, aku akan membuat kalian semua yang menjijikan aku membayar harganya. Selamat datang, selamat datang. Senang Anda datang, Bu. Mau lihat rumah seperti apa, Bu? Matamu buta. Wanita kepala keluarga di sini. Ngapain tanya dia? Maaf, Bu. Saya tidak tahu diri. Nenek, jangan marah. Nenek mau lihat rumah seperti apa? Tunjukkan yang paling mahal, paling bagus, agar cucu saya bisa jadi juara di zona sekolah. Jelaskan padaku. Rumah sekolah termurah di Kota Timur juga 2 juta. Perumahan juara minimal 5 juta. Nenek ini sungguh sombong sekali. Rasio lulusan perumahan juara itu 99%. Bahkan lulusan langsung ke UI dan ITB. Worth 5 juta, kalau aku juga beli. Oh, jadi untuk belikan tuan muda, bisa diatur. Mari, lewat sini. Tolong jualkan rumah ini segera. Ini rumah sekolah di Jalan Merdeka. Selain ukurannya agak kecil, rasio lulusan terbarunya tak kalah dari perumahan juara. Bu, rumah ini sangat dicari. Anda yakin mau menjualnya? Menganiaya putriku, mengincar rumahku. Akan kubuat kalian merugi besar. Gak bisa beli rumah besar, rumah kecil ini juga akan kurebut. Asal harganya pas, jualkan segera. Baik, Bu. Biar saya yang urus. Mari, mari. Nenek, lihat ini. Inilah saat ini rumah sekolah terbaik di Kota Timur. Baik lokasinya maupun desainnya, semua sudah terbaik. Cucu nenek nanti tinggal dan belajar di sini. Nanti dia pasti akan menjadi di tingkat internasional. Satu dari para ahli terbaik. Bagus. Kami mau yang ini. Yang paling mewah. Berapa harganya? Jadi, harganya agak mahal. Aduh, anakku sekarang direktur utama. Uang segini bukan apa-apa. Katakan, jangan sampai mengganggu cucu saya masuk UI dan ITB. Iya. 5 miliar ini bagi Anda itu hanya uang receh. Miliar? Hah?
rumah ini yang lagi antre lumayan banyak. Anda jangan-jangan nggak punya uang ya? Nggak punya uang, sok kaya. Nenek ini kayak ratu, sok pilih-pilih. Pasti cuma pamer. Aku taruhan 100.000, dia pasti cuma pamer. Kalian orang miskin tahu apa? Aku nggak suka rumah ini. Nggak pantas buat cucuku. Cuma 5 miliar kan? Kami ambil. Pak Wijaya, rumah dekat sekolah ini, harga dan ukurannya sesuai dengan permintaan Anda. Sekarang, kalau menandatangani kontrak di hari libur, Anda juga bisa ikut acara pecahkan telur emas kami. Bagus. Aku memang butuh rumah untuk anakku sekolah. Baiklah, kita sepakat. Baik. Ayo, kita tekan kontrak. Bu, 5 miliar. Rumah ini agak mahal. Mahal apanya? Untuk cucu kesayanganku, berapapun harganya, pantas. Saya suka nenek-nenek yang langsung ke intinya. Nih, ini kontraknya. Tapi ada yang perlu diperhatikan ya. Begitu kontraknya ditandatangani, kalau uangnya nggak bisa dibayar, ada denda 500 juta. Itu denda. Cuma segitu? Kamu meremehkan siapa? Baik. Bagus sekali. Ayo, pukul, pecahkan, karir makin sukses. Rumah mewah dan mobil mewah selamanya. Selamanya. Pecahkan. Nenek pecahkan stempel terhebat. Cucu nenek pasti akan menjadi yang terpilih. Calon pejabat besar. Tentu saja cucu kesayanganku. Kalau ibu bayar sekarang, hari ini ibu dan cucu kesayangan ibu bisa langsung pindah. Bu, cepat suruh Ibu Rina bayar. Kita bisa pindah hari ini. Aku belum pernah tinggal di rumah 5 miliar. Kalian ini cuma ikut rezeki cucu. Rizal, suruh istri bayar. Sayang, kamu dengar nggak omongan ibu? Cepat bayar. Kenapa kamu tertawa? Suruh bayar, nak dengar. Pura-pura tuli, jangan nggak tahu diri. Dengar ya, kalau kamu nggak mau anakmu dihajar sampai mati, kalau tahu diri, cepat bayar. Bukannya kaya, kok malah minta menantu bayar? Betul. Jangan-jangan kalian sekeluarga cuma mengisap darah menantunya ya? Hei, dia sudah jadi menantuku. Uangnya itu uang anakku. Uang anakku. Aku suruh dia bayar, kenapa? Ternyata cuma nyari makan ya. Aduh, yang ngejar anakku banyak loh. Antriannya sampai ke Jakarta. Dia bisa jadi menantuku, itu sudah untung besar. Wah, nenek tua ini sudah ketinggalan zaman. Kalau cewek cantik ini, malah terjerat sama anakmu. Yang kayak pohon bengkok itu baru namanya sial. Diam, apa katamu? Bu, jangan buat orang lain tertawa. Cepat bayar. Bayar? Bayar apa? Bukannya kalian punya uang? Ya, beli. Kalian mau beli rumah di perumahan Juara. Tapi itu bukan urusanku, 1 sen pun. Putri Sari, kamu mau memberontak ya? Kamu mau halangi kolega cucu kesayanganku? Aku tak akan melepaskanmu. Kak, urusin kakak ipar dong. Kak, kalau kakak ipar nggak bayar, denda 500 juta itu harus kamu tanggung ya. Sayang, lihat, kontraknya sudah ditandatangani. Dendanya tinggi sekali. Kamu bayar dulu saja. Nanti kalau Arman sudah besar, rumahnya kita ambil kembali saja, kan? Aku bayar. Ma ini kan bukan atas namaku. Juga bukan atas nama putriku. Apalagi demi putriku untuk sekolah. Tapi demi cucu kesayangan ibumu. Buat keuntungannya. Aku tanya, kenapa? Kalian ini tebal muka sekali ya? Aduh, sudah keterlaluan. Keterlaluan. Aduh, mengontrak mertua di depan umum. Aduh, hatiku sakit. Riza, ibu mau mati ya? Lihat, ibu sakit. Tengker ya? Mau aku bayar? Jangan harap. Keterlaluan. Hajar dia. Hajar keras. Berikan pelajaran. Biar dia tahu rasa. Bener, hajar sampai mati. Pukul, cepat. Kamu mau pukul aku? Dasar gak tahu diri, pantas dipukul. Kamu. Jangan paksa aku. Kamu yang memaksaku. Beraninya pukul anakku. Kubunuh kau. Sekarang kalian puas kan? Hajar si manja. Dasar cuma makan gaji istri, masih sombong. Betul, lanjutkan. Sis, kalau nggak kuat, kami bantu kamu. Putri Sari, kamu keterlaluan.
Kamu pukul aku ya sudah, tapi kok kamu pukul ibuku? Dia kan orang tuamu. Orang tua? Aku tak punya orang tua yang seperti binatang. Kak, cepat lapor polisi. Tangkap dia. Kita lihat saja kalau dia masih sombong. Betul, lapor polisi. Jebloskan dia ke penjara. Kak, kamu juga bisa ambil alih perusahaan. Baik, mau lapor polisi ya? Biar aku yang lapor sendiri. Ku buat kau masuk penjara 20 tahun. Aku mau lihat saja, siapa yang masuk penjara 20 tahun. Halo, 112. Aku mau lapor. Harta benda pengantinku hilang. Nilainya jutaan. Tolong kirim petugas ke sini. Beraninya kau. Kau berani melawan ibumu ya? Kenapa kamu panik? Harta orang lain. Itu tambahan 20 tahun lagi loh. Gara bisa rawat kalian tua. Bagus kan? Iya kan? Sayang, lihat. Ibuku kan cuma hancurkan HP rongsokmu. Nanti ganti yang baru. Selesai kan? Kenapa harus dibuat besar-besaran? Kak, ngapain masih bicara sama dia? Ceraikan saja dia. Ambil hak asuh anaknya. Rebut. Lihat saja kalau dia masih sombong. Putri, demi pernikahan kita, kalau hari ini kamu bayar untuk beli rumah ini, akan kubiarkan ini berlalu. Aku tak akan minta cerai. Rizal, kamu terlalu sombong. Waktunya sadar. Sekarang bukan kamu yang minta cerai, tapi aku yang minta cerai. Jangankan rumah perumahan Juara, bahkan rumah yang kalian huni sekarang, aku tetap bisa ambil kembali. Bu Sari, ini Pak Wijaya. Beliau ingin menandatangani kontrak rumah dengan Ibu. Apa? Baik, aku teken. Berani? Ini rumahku, lihat saja kalau aku berani. Kamu sudah jadi keluarga kami. Rumah ini jadi milik kami. Kalau berani jual rumah, langkahilah mayatku. Itu tidak bisa. Aku harus langkah atas mayat seluruh keluarga kalian baru bisa. Baru bisa. Kak, gimana nih? Dia mau jual rumah, nggak mau beliin kita. Kalau gitu Arman kita nanti gimana dong? Menurutku, wanita ini sudah gila. Kirim dia ke rumah sakit jiwa. Dia gila? Kirim dia ke rumah sakit jiwa, semua hartanya jadi milik kita. Keluarga ini jahat sekali. Mau rebut harta orang, bahkan mau kirim ke rumah sakit jiwa. Sayang, jangan takut. Kalau mereka berani panggil orang, aku yang kirim mereka duluan. Urusan orang lain, ngapain kalian ikut campur? Mau kirim menantunya sendiri ke rumah sakit jiwa, menindas wanita. Apa guna jadi pria? Kami ini membela yang lemah. Belain apanya? Terima kasih semuanya. Semua tenang saja. Mulai hari ini, aku tak akan biarkan mereka lagi mengambil sepeser pun dariku. Sini kontraknya. Aku teken. Putri, padahal beli satu rumah bisa selesai. Kenapa kamu harus membuatnya jadi begini? Iya kak, cuma satu rumah kan? Kamu kan mampu kan? Buat apa bikin jadi begini? Kita kan satu keluarga, yang penting bahagia kan? Iya kak, cuma satu rumah. Nanti kalau Arman kita sudah sukses, akan kubalas saja. Kalau berani, biarkan dia teken. Ku buat mati seluruh keluarga. Maaf ya bu, keluargaku sudah mati, tinggal aku. Kamu! Jangan dijual! Ini rumah kita! Tony! Kalian mau apa? Siapa berani halangi anakku sekolah, berarti melawan aku, Andi Wijaya. Oh iya, kalian pasti main gila. Pantas saja kamu nekat mau jual rumah ke dia. Ternyata dia selingkuhanmu ya. Semuanya, lihat sini. Hei, wanita murahan ini bukan cuma selingkuh sama kakakku, malah mau jual rumah kakakku. Ternyata kamu beneran selingkuh sama dia. Kamu mengecewakanku. Kartu banku yang kamu pakai itu ada belasan catatan check-in hotel. Siapa sebenarnya yang selingkuh? Kita periksa saja, nanti semua akan terungkap. Jangan fitnah. Aku itu Binas. Kamu sengaja menutupi skandalmu dengan dia. Dasar payah. Berani bicara ngawur lagi. Habislah kau. Waduh, panik. Kamu selingkuh sama kakakku, kok masih berani sombong? Rizal, bukannya kamu gak bersalah? Kalau gitu, berani diperiksa. Kalau sudah terbukti, nanti sore kita langsung cerai. Dasar pemecat. Pasti ada apa-apanya. Putri, di depan orang lain, aku juga pria. Jaga saja wibuku. Kalau tak memikirkan pernikahan kita, pikirkan Jasmine. Jasmine butuh ayahnya. Aku takkan pernah melepaskan hak asuh anak. Ibumu menghinaku saat menyiksa Jasmine. Kamu di mana? Rizal Pratama. Kamu pengecut, bajingan. Omong kosong. Mana mungkin ibuku menyiksa Jasmine? Jangan ngawur.
Jasmine luka di seluruh tubuh dan depresi berat. Kamu tahu nggak? Sekarang tiap hari dia harus ke rumah sakit untuk terapi psikologis. Rizal Pratama, kalau kamu masih punya hati, pergi tanpa apa-apa. Pergi tanpa apa-apa? Putri Sari, tanpa ibuku yang jaga anakmu, apa perusahaanmu bisa sebesar ini? Dengar ya, perusahaan ini setidaknya separuhnya punyaku. Anaknya, aku juga harus dapat hak asuhnya. Separuh apanya? Perusahaan ini semua milik keluarga kita. Dia itu main gila di luar, lalu lahirkan anak haram. Yang harus pergi tanpa apa-apa, harusnya dia. Tony, nenek ini nggak bisa diapa-apain. Ambil anaknya yang pengecut itu, lakukan saja. Siap! Kalian mau apa? Beraninya pukul anakku, akan ku balas. Beraninya pukul kakakku. Wajahku! Lapor polisi! Cepat lapor polisi! Akan ada yang mati! Gak mampu beli rumah, masih berani bikin onar. Tangkap mereka! Mau apa? Mereka yang mukul duluan. Kenapa kami yang ditangkap? Kalian ini sekongkol! Akan kuadili! Nenek, konsep perumahan juara ini, tadi kamu pura-pura kaya, lalu tekan dengan kami. Kalau sekarang nggak bisa bayar, kamu akan berutang denda 500 juta. Harusnya kami yang gugat. Bayar sekarang. Cih, 500 juta. Kenapa nggak malah curi? Rumah ini, aku bilang nggak beli, ya nggak beli. Sudah ketulis. Masih mau mengelak? Nggak semudah itu. Tadi yang tanda tangan itu ibuku, nggak ada hubungannya sama kami. Iya. Itu tanda tangan ibuku. Jadi, tanda tangan kakakku. Gak ada hubungannya sama kami berdua. Percuma kalian mengelak di sini. Bicarakan saja di kantor polisi. Bawa pergi. Lepaskan! Putri Sari, apa kamu sungguh demi sebuah rumah mau berkelahi denganku? Nona Putri, orang sampah seperti ini tak boleh dibiarkan. Betul, menuduh anak sendiri. Benar-benar tak tahu malu. Tenang, aku sudah lama bersiap untuk mengajukan gugatan cerai. Saat kalian keluar dari kantor polisi, lebih baik kalian pikirkan dulu cara hidup begal saja. Genggah ya, aku tidak akan pernah bercerai. Bawa pergi. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan! Nona Putri, kalau Anda bersedia, kita tekan kontraknya ya. Terima kasih atas dukungannya Pak Wijaya. Rumah ini bisa jadi milik Anda. Sungguh suatu kehormatan. Untung Nona Putri rela melepaskannya. Anak saya bisa sekolah. Baik, kita tekan kontraknya. Ma, lihat gambarku, bagus nggak? Gambar Jasmine hebat banget. Sini, Jasmine. Jasmine, Mama di luar negeri sudah belikan kamu villa besar. Nanti kita tinggal bareng di villa besar. Nanti Mama akan cari guru terbaik dari luar negeri untuk ajari kamu gambar. Bagaimana? Terus Papa, kalian akan cerai? Jasmine, nggak rela sama Papa. Aku cuma mau sama Mama. Baik, nanti Mama selesai urus semua ini, kita berdua akan pergi jauh-jauh. Nanti, takkan ada lagi yang berani mengganggu Jasmine. Masuk. Bu Sari, soal penelitian yang Ibu minta, sudah saya susun semua di berkas ini. Selain itu, ada kabar lain. Malam ini jam 8, Rizal Pratama di Hotel Mewah sudah pesan kamar. Baik, saya tahu. Aku udah di jalan. Sayangku. Bu, istriku, kok kamu di sini? Kaget ya, sayang. Putri, kok kamu ke sini? Kenapa? Aku mengganggumu? Enggak. Biar aku buka. Biar aku saja. Pak, selamat. Anggur merah Anda sudah datang. Perlu saya antar ke dalam? Nggak usah. Sini. Kamu sendirian, memesan 1 botol penuh. Hah? Waktu itu kamu bikin aku malu. Aku cuma mau santai. Boleh. Aku mandi dulu.
Melati, dengarkan aku dulu. Istriku datang. Katanya mau kerja. Berani juga kamu membawa istri dan selingkuhan ke tempat yang sama. Kalau gitu, suruh dia pergi. Belum waktunya. Begini saja, kamu pergi dulu. Kenapa dia bisa datang dan pergi sesukanya? Aku malah harus jadi hantu, harus sembunyi di sudut setiap hari. Kamu takut banget sama istrimu. Ya jangan selingkuh, jangan cari masalah denganku. Hari ini aku nggak akan pergi. Rizal, kali ini katakan yang sebenarnya. Bu Santoso, ada perlu apa hari ini? Bukannya kamu bilang mau cerai? Aku sudah setuju. Kamu juga mau tahu kan apa dia mau? Cepat pergi! Kenapa aku yang harus pergi duluan? Aku sama sekali tak pernah mau cerai. Aku sudah berusaha keras, tapi tak dapat satu kata jujur. Omong manisnya, kamu percaya begitu saja? Kamu takut banget sama istrimu ya? Masih mau bohong? Dia bukan takut sama aku, dia takut sama kamu. Kamu sangat nekat, pria manapun akan menghindarimu. Hal sesederhana ini, kamu sebagai wanita tidak paham. Ya. Kamu tahu dia sudah punya istri, tapi masih bertanya begitu. Dasar tak tahu malu. Rizal, sepertinya malam ini kamu harus beri Nona Melati jawabannya. Kalau tidak, dia tak akan puas. Pilih. Kalau kamu cinta dia, pergi saja dengannya. Kita langsung cerai. Aku tak akan ganggu. Rizal. Pergi. Kita putus. Apa? Aku nggak percaya. Rizal, aku bisa kasih semua yang dia kasih. Bahkan, aku pasti lebih banyak darinya. Serius. Katakan apa ya sebenarnya? Hah? Melati, berapa kali aku bilang, kamu yang langgar aturan. Sudah waktunya pergi. Brengsek. Sudah berapa lama kamu bersama suamiku? 2 tahun lebih. Waktu kalian bersama, kamu sudah tahu dia sudah menikah. Aku tahu. Dia bilang hubungan kalian sudah lama pudar. Kamu percaya? Kenapa aku nggak percaya? Tanpa aku pun, dia juga akan cari wanita lain. Kalian memang punya masalah. Bahkan mertuamu pun nggak suka kamu. Wanita sesombong kamu. Aku baru pertama kali lihat. Sekarang kamu lihat kan? Awalnya kami cuma main-main. Tapi lama-lama jadi cinta beneran. Cinta sejati ya? Rizal sama kamu cuma ikatan keluarga dan tanggung jawab. Kalau dia beneran cinta kamu, nggak akan cari aku. Kamu memang lebih tahu soal pria selingkuh. Kalian sejalan, bersama memang lebih cocok. Tentu saja. Aku sudah siapin surat cerai. Soal sampahnya, terserah kamu. Apa? Kamu mau cerai? Aku mau. Terserah dia. Rizal, kamu cuma makanan sisa. Makanan sisa yang sudah basi. Putri, aku salah. Tapi bukan salahku sepenuhnya. Kamu di luar negeri bertahun-tahun. Apa kamu pernah memikirkan perasaanku? Kamu pikir aku mau? Aku kerja keras, semua demi keluarga ini. Lalu kamu selingkuh, punya simpanan. Awalnya aku nggak percaya, sampai aku lihat sendiri hari ini. Kalau kamu bisa lahirkan anak laki-laki, apa aku akan jadi malu di depan ibuku? Aku memang selingkuh. Memangnya kamu bisa apa? Bukankah semua pria di dunia begitu? Rizal, kamu nggak masuk akal. Aku nggak masuk akal. Memangnya apa gunanya bisa cari uang? Coba lihat dirimu sendiri. Lihat saja penampilanmu. Aku nggak tertarik. Kita cerai. Putri Sari. Minggir! Minggir! Bu Sari. Putri Sari, kamu suruh orang menghalangi aku kan? Ayo, ikut ayah pulang. Jasmine baru selesai terapi. Kamu menakutinya. Aku ayahmu. Masa ayah akan menyakitimu? Turunkan tanganmu. Turunkan. Jangan-jangan ibumu si jalang itu bilang apa padamu? Bukan. Aku... Jasmine, tunggu Mama di ruang istirahat dulu. Mama segera ke sana. Baik. Pak Asisten, tolong awasi Jasmine. Baik. Rizal, awas kamu. Jasmine batasanku. Aku tak akan biarkan siapapun menyakitinya. Putri, aku tadi agak emosi. Kita bicara baik-baik ya. Aku tak ada yang mau dibicarakan. Putri, aku sudah putus sama Melati. Mengingat kita sudah lama menikah, bawa saja Jasmine pulang bersamaku. Kita bisa kembali seperti dulu, ya? Benar-benar menjijikan.
Putri, jangan sok suci di depanku. Berani sentuh aku lagi? Aku akan kucopot! Demi anak kita. Raini, aku masih beri kau muka Nggak dikasih sepeser pun, Putri Sari. Dasar tega. Kalau aku tega, kamu sekarang seharusnya di penjara. Mana ada kesempatanmu untuk membantahku? Omong kosong. Aku nggak melanggar hukum. Kamu mau ngejek siapa? Kamu korupsi dana perusahaan. Sebagai direktur utama, aku tuntutmu. Menurutmu, kamu akan dipenjara berapa tahun? Kita kan suami istri. Uang perusahaan itu juga bagianku. Memangnya kenapa kalau aku pakai? Iya, jadi bawa orang lain ke hotel juga wajar. Kamu di luar negeri bertahun-tahun. Berani jamin kamu gak punya orang lain? Aku sudah berusaha baik. Aku cuma gak usik kamu. Kamu pikir kamu selidiki aku? Aku nggak tahu. Padahal nggak nemu apa-apa. Sekarang malah mau balik menuduh. Jadi, menurutmu, aku harusnya berterima kasih dong? Sekarang aku masih sabar bicara sama kamu. Cepat tanda tangani surat cerai ini. Aku mau bawa anak pergi. Nggak mungkin. Kecuali kamu kasih semua uangnya. Baru aku kasih anaknya. Rizal Pratama, harimau pun tak makan anaknya. Kamu malah mau jual anak kita? Baik, kalau gitu kita ke pengadilan. Aku penasaran. Orang yang nggak punya kerjaan, mau melawan aku pakai apa? Putri Sari, harus sekejam ini. Apa yang dulu kuberikan, kini akan kurebut kembali. Jangan coba main tipu. Kalau tidak, keluarga kamu bahkan tak akan bisa tinggal di ruang bawah tanah. Kau suruh orang menguntikku. Selama belum bercerai, aku tak akan percaya padamu. Kalau kamu mati, aku harus menunggu 3 tahun untuk melapor kematianmu. Tak kusangka kamu wanita galak. Sepertinya ibuku kurang mendidikmu. Ibuku mendidikku dengan baik. Justru kamu, punya ibu atau tidak, sama saja. Akan kuberi pelajaran hari ini. Hentikan! Putri Sari, aku takkan melepaskanmu. Sepertinya beberapa hari ini harus awasi Jasmine lebih. Jasmine tak boleh sampai terluka. Lepaskan! Lepaskan! Lepaskan aku! Dasar kurang ajar. Kamu tahu dia siapa? Dia suami direktur utama kalian. Kalau kamu melukainya, apa kamu sanggup bayar? Aturan perusahaan kami. Anjing. Dan Rizal Pratama dilarang masuk. Kamu pikirkan aja di suami istri, kamu sudah aman. Lihat dirimu sendiri. Apa katamu? Berarti kubunuh kau. Kenapa? Ucapan mana yang melukai harga diri suami istri sepertimu sampai mau menyerang dari belakang? Nggak apa-apa, bilang saja. Aku ulangi lagi. Kak, bangun. Kak, ini kakak iparmu belum kamu bujuk ya? Kak, demi Arman, kamu harus rela kembali dan bujuk dia. Pokoknya nanti biar aku yang urus dia. Pasangan bertengkar, tapi nanti juga baik kan? Kamu bujuk saja dia, pujikan dia. Kita nggak usah minta perumahan juara 5 miliar itu. Biar dia belikan Arman rumah dekat sekolah saja. Sudah kubilang semua. Dia sudah bersikeras mau cerai. Kalau Mbak Putri nggak peduli, utang 5 miliar kita gimana dong? Aku juga nggak tahu. Lalu Arman kita, gimana nasibnya nanti? Jangan ribut-ribut. Aku pasti punya cara buat kendalikan dia. Cara apa? Wanita yang sudah punya anak, ada berapa yang bisa meninggalkan anaknya? Ikut aku pulang. Jasmine baru selesai terapi. Kamu buat dia takut. Riza, awas kamu! Jasmine batasanku. Aku takkan biarkan siapapun menyakitinya. Halo. Halo, Ibu Putri. Saya Dr. Surya dari Pusat Pemulihan Lembah. Dr. Hasan izin besok. Saya yang akan melanjutkan terapi anak Ibu, Jasmine Pratama. Saya telepon untuk memberitahu Ibu. Baik, Dr. Surya.
Mohon bantuannya. Berdasarkan catatan medisnya, terapi psikologis perlu dilakukan secara bertahap. Sepertinya, hubungan ibu dengan putrinya memang ada beberapa masalah. Apalagi ketidakhadiran ibu saat Jasmine tumbuh mungkin telah memengaruhinya. Jadi, saya sarankan besok saat terapi, hindari berada di tempat yang sama dengan Jasmine. Oh, begitu. Baiklah, besok setelah terapi selesai, baru saya jemput dia. Jasmine, ibu akan menebus semua yang ibu utang padamu, sedikit demi sedikit. Sudah saya lakukan, seperti yang ibu minta. Saya sudah telepon dia. Besok, ibu datang 10 menit lebih awal saja. Baik, Uangnya kapan masuk? tenang saja. Besok begitu dapat anaknya, langsung saya transfer. Jasmine, ikut nenek. Ibumu suruh nenek jemput. Cepat naik mobil. Gak mau, ibu bilang dia akan jemput aku. Nenek kan nenek kandungmu. Masa nenek bohongin kamu? Ayo, ayo, ayo. Uangnya mana? Uang? Uang apa? Kamu. Kenapa? Minggir, kalau enggak aku laporin kamu. Silakan. Dengar ya, Nenek Jasmine. Tanpa izin Ibu Jasmine, tak ada yang boleh bawa dia. Paham? Aku ini nenek kandungnya. Dia itu cucu kandungku. Kenapa aku nggak boleh bawa dia? Dengar ya, rumah sakit kami juga punya aturan. Kecuali wali Jasmine, tak ada yang boleh bawa dia. Aturan itu mati, manusia itu hidup. Aku nggak peduli. Hari ini aku harus bawa dia. Dasar brengsek, minggir. Kalau enggak, aku laporin kamu sekarang juga. Minggir. Gak mau. Jangan. Cepat telepon ibu. Halo, Ibu Jasmine. Di mana, Bu? Halo. Halo, Bu Jasmine. Kamu di mana? Aku di dekat rumah sakit. Ada apa? Nenek Jasmine sekarang mau bawa Jasmine pergi. Cepat ke sini. Apa? Ada apa? Kok mertuaku tahu Jasmine di rumah sakit? Itu... Aku langsung ke sana. Jasmine. Aku mau ibu. Nak sayang, ibumu suruh nenek jemput kamu. Dia di mobil. Lihat. Jangan tutup. Kalau berani sentuh Jasmine, bahkan sedikit saja, aku tak akan membiarkanmu. Tizal, kalau kamu masih punya hati, cepat suruh ibumu lepasin Jasmine. Putri Sari, dengarkan aku. Semua ini terjadi karena ulahmu. Tak ada gunanya mengancam kami. Kalau mau lihat anakmu, pulang, siapkan 10 miliar untuk tebus dia. Aku bayar, berapapun aku bayar. Lepaskan Jasmine dulu ya. Baru tahu minta tolong ya. Dengar ya, nanti aku telepon kamu. Kamu lebih baik turut saja perintah kami. Kalau begitu, kamu masih bisa lihat anakmu. Kalau tidak, tanggung sendiri. Tizal, Jasmine itu anak kandungmu. Kamu jangan seperti ibumu, menggunakan Jasmine demi keuntungan. Baru sadar Jasmine anakku ya? Hah? Dulu waktu aku suruh kamu bawa Jasmine pulang, kamu ngapain? Dengar ya, sekarang aku yang urus Jasmine. Siapkan uang nafkah. Itu kewajibanmu. Zal, kamu brengsek. Benar, aku brengsek. Kamu yang paksa aku jadi begini. Bu, tutup pintunya. Jangan buang waktu. Semua gara-gara dia. Kita jadi utang 500 juta. Biarkan saja. Jalan-jalan. Aku mati pun tak akan melepaskan. Semua gara-gara dia. Kita jadi berutang 500 juta. Biarkan saja. Jalan-jalan. Jangan! Kembalikan Jasmine! Kembalikan Jasmine! 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 Aku mati pun aku tak akan biarkan Jasmine jatuh ke tangan kalian, sampah! Lepaskan. Jasmine! 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 Dasar anak sialan. Berani lompat dari mobil. Kenapa nggak mati saja? Sama kayak ibumu. Sama-sama tak punya hati. Bawa. Lepaskan! Jangan ambil Jasmine! Jangan ambil Jasmine! Tolong! Ada yang rebut anak. Ada yang rebut anak. Tolong! Anakku direbut! Anakku direbut! Kalian ngapain? Lepaskan anaknya. Di siang bolong begini, beraninya rebut anak orang. Benar-benar keterlaluan. Aku benci penculik. Kalau begini lagi, aku serang ya. Jangan salahkan kami. Dia yang penculik. Ini cucu kandungku. Dia mau rebut cucuku. Tadi aku lengah. Dia hampir berhasil. Keluarga bahagiaku hampir dihancurkan dia. Bukan. Mereka bohong. Aku ibunya. Aku bukan penculik. Semuanya, aku mohon. Mohon, biarkan aku bawa anakku ke rumah sakit. Anaknya nggak bisa ditunda. Aku mohon. Anak ini
Wajahnya memang mirip. Jangan dengar dia, cuma mirip saja. Sini lihat, ini aku, ini cucu perempuanku. Lihat saja kalian. Dasar penculik licik. Hampir percaya kamu. Bukan. Aku punya fotonya di HP-ku. Di HP-ku mana? Pasti jatuh waktu aku lari tadi. Ya, biar aku bawa dia ke rumah sakit dulu. Di rumah sakit juga bisa tes DNA. Jangan dengar dia. Dia tak punya bukti. Dia hanya mau mengulur waktu. Mengulur waktu? Dia mengulur waktu untuk menunggu komplotannya. Jangan percaya dia ya. Menunda waktu! Dia menunda waktu untuk menunggu komplotannya. Jangan percaya padanya. Dasar brengsek, pantas dipukul! Betul, cepat kembalikan anaknya ke neneknya. Lihat saja, neneknya sudah panik. Bukan. Aku benar-benar ibunya. Aku bukan anaknya. Kalian jangan pernah melepaskan penculik ini. Jangan lukai anaknya. Jangan lukai Jasmine. Aku mohon. Minggir. Hajar penculik! Hajar penculik! Aku bukan penculik. Hentikan. Bu Sari, Anda nggak apa-apa? Mereka mau rebut anaknya. Cepat halangi mereka. Lihat kan, rekannya datang. Rebut anaknya. Oh, ada komplotan juga ya. Kita hajar dia juga. Jangan lepaskan para penculik ini. Bukan seperti itu. Tunggu, saya bisa buktikan. Kami bukan penculik. Bagaimana? Mbak putri kami, lehernya ada liontin giok naga. Itu dari direktur utama kami. Hadiah lebaran yang dibeli 5 miliar. Liontin giok 6 miliar? Bisa belikan cucu rumah dekat sekolah lagi. Kalian ngomong apa sih? Coba kuakan saja, baru tahu. Belum lihat, langsung bilang kami bohong. Jangan-jangan merasa bersalah ya? Keluarkan, lihat. Keluarkan, lihat. Lihat kan? Ini membuktikan. Jasmine adalah putri kandung direktur utama kami. Liontin giok ini aku dapat dari kuil. Mereka mengincar liontin ini, makanya merebut anakku. Lalu mau menipu aku, iya kan? Kami punya sertifikat liontin. Silakan dilihat. Sertifikat apanya? Sekarang apa yang gak bisa dipalsukan? Ini kan sudah mereka siapkan, makanya sekarang bisa diambil. Perampok anak zaman sekarang. Caranya menipu itu terus berubah. Untungnya ketahuan lebih awal. Kalau enggak, anaknya sudah dibawa pergi. Semuanya, kita ikat mereka sekarang juga. Antar ke polisi. Perampok anak ini pantas mati. Kalau kita diam saja, nanti kita yang bisa celaka. Tunggu! Dengar saya! Kalian salah paham. Bu Sari bukan perampok anak. Dia ibu kandungnya. Ulang-ulang omongannya. Kamu nggak punya bukti. Cepat ikat mereka. Cepat. Betul, jangan biarkan mereka kabur. Cepat. Jasmine! Awas kalian semua. Kalau Mbak Putri kenapa? Kalian semua di sini takkan bisa lolos. Jasmine. Musari, makan sedikit saja. Harus jaga stamina. Baru ada tenaga melawan mereka. Aku tak pernah takut melawan mereka. Aku hanya terpikir, Jasmine ada di tangan. Hatinya seperti tertusuk pisau. Lagi pula, Jasmine juga darah daging mereka. Mereka hanya memanfaatkan kepedulian ibu pada Jasmine. Makanya, mereka pakai Jasmine sebagai modal negosiasi. Soal Dr. Surya sudah diselidiki. Jadi, kita harus tenang saja. Tunggu mereka menghubungi. Kamu gak kenal mereka. Mereka tak punya batasan. Jadi, Jasmine masih dalam bahaya. Kalau mereka sedikit pun menganggap Jasmine anak kandung, mereka tak akan pakai cara rendahan begini untuk rebut Jasmine. Pantas, Dr. Hasan bilang, bias ibu mertua hanya sekadar penampilan. Sebenarnya, seluruh keluarganya narsistik, yaitu gangguan kepribadian narsistik. Makanya Mbak Putri jadi menderita depresi berat. Dr. Hasan tadi kesini? Baru kesini, tapi karena ibu sedang tidak baik-baik, dia jadi pulang ke rumah sakit. Katanya akan datang lain kali. Dr. Hasan bilang apa? Dia bilang narsistik itu kanker mental. Apa? Kanker mental. Kanker mental. Kata ini terdengar sangat menakutkan. Benar, NPD itu seperti vampir emosional. Hanya mengambil, tak akan memberi.
Yang lebih seram, sifat ini sering diturunkan turun-temurun. Dr. Hasan khususnya mengingatkan, jangan pernah berharap Rizal Pratama mau bekerja sama untuk selamatkan Mbak Putri. Sejak aku melihatnya berselingkuh, aku tak punya harapan lagi padanya. Dr. Hasan juga bilang, penderita NPD mempunyai fantasi tak realistis soal kekuasaan, kesuksesan, kemuliaan, dan cita-cita. Mereka mengira kalau mereka lahir untuk berhak istimewa. Yang paling seram, mereka pandai berpura-pura tanpa sadar. Pura-pura berusaha, pura-pura cari uang, pura-pura berkorban. Di pikiran mereka, dunia ini selalu tentang siapa yang lebih kuat. Mereka selalu mencari korban berikutnya. Ternyata, aku yang dipilih oleh mereka sebagai kantong darah berharga. Bu, ibu lagi ngapain? Ngapain teriak-teriak? Aduh, lagi bersih-bersih. Baik, karena kami berdua tak pantas makan di meja, maka hadiah dariku untuk kalian, jangan harap bisa dapat. Aduh, ngapain merusak barang? Lihatlah istri yang kamu pilih. Aku merusak barangku sendiri, kenapa? Oh iya, rumah ini juga aku yang beli. Kalian semua, keluar dari rumahku sekarang. Beraninya kamu? Kami sudah tinggal di sini, jadi ini milik kami. Beraninya kamu usir kami? Putri, jangan ribut sama ibu. Ibu sudah tua, masih urus keluarga. Ayo makan, ayo makan. Benar, mereka selalu suka membayangkan hal yang bukan miliknya dengan harapan yang berlebihan. Bu Sari, Anda tak perlu terlalu khawatir. Dr. Hasan khususnya mengingatkan, kita malah bisa memanfaatkan sifat mental mereka untuk melawan. Maksud Dr. Hasan? Mereka memang akan melakukan apapun demi tujuan, tak punya batasan. Tapi narsistik sangat peduli dengan pandangan publik. Dasar mereka sangat tidak stabil, bahkan rendah diri dan rapuh. Asal kita ungkap mereka di depan umum, mereka akan mati sosial. Melawan api dengan api? Aku memang sudah konsultasi pengacara, karena aku dan Rizal Pratama masih menikah. Jadi, untuk mengurus semua ini butuh waktu yang lama. Sekarang demi menyelamatkan Jasmine, sepertinya aku harus ganti strategi. Bu Sari, apa rencana Anda sekarang? Karena mereka sudah di belakang layar siapkan panggungnya, kita bisa saja ikut mereka selesaikan drama ini. Maksud Anda, kita ikut saja alur mereka? Benar, hanya dengan cara ini, kita bisa selamatkan Jasmine secepatnya, biar wajah jahat mereka terungkap di depan umum. Halo? Maaf, aku menyusahkanmu. Cepat cerai dari iblis ini. Jangan urus aku. Ngomong apa sih? Kubunuh kau. Syazmi. Ibu Lestari, dengarkan aku. Kalau anakku sampai ada sedikit luka pun, aku bersumpah, jangan harap kau dapat apapun dariku. Aku juga mau bilang, Putri Sari. Sebagai neneknya, menegur cucu sendiri itu wajar. Kalau kau mau si brengsek ini kembali padamu, siapkan 8 miliar tunai sekarang. Perusahaanmu transfer ke nama Rizal Pratama. Biar Rizal Pratama yang urus. Baik, aku setuju. Tapi sebelum itu, aku harus lihat Jasmine dulu. Aku harus pastikan anakku selamat. Kalau tidak, bicaraannya batal. Baiklah, kau tak akan berani main licik di depanku. Bu Sari, bagaimana keadaan ibu? Aku baik-baik saja. Aku harus selamatkan Jasmine. Tapi perusahaan ini hasil jeripaya ibu selama ini. Apa ibu sudah yakin? Justru karena itu, makanya aku tidak takut. Karena selama ini, semua ini hasil kerja keras dan perjuanganku. Makanya aku bisa seperti sekarang. Rizal, aku sudah kenal dia sejak kuliah. Aku tahu kemampuannya. Dia sama sekali tak bisa mengelola perusahaan. Pantas saja si brengsek Rizal bisa dapat wanita hebat seperti ibu. Waktu itu aku masih polos. Terpikat oleh penampilan Rizal yang begitu mesra. Terpana, aku ikut dia menikah. Waktu itu aku kira setelah menikah kita akan bahagia. Tapi tak kusangka setelah menikah, sisi iblis dari seluruh keluarganya baru terungkap. Keluarga ini sungguh keji sekali. Aku selalu berusaha menyenangkan mereka, tapi mereka tetap meremehkanku. Bahkan memfitnahku. Juga memancing rasa cemburu. Mencoba merobohkan pertahananku. Membuatku salah paham, asalkan aku berusaha keras. Semua ini pasti bisa diperbaiki. Baru aku sadar hari ini. Setiap aku mengalah, hanya membuat iblis-iblis ini makin lancang. Aku harus membuat mereka membayar harga yang pantas. Oh, begitu. Pantas saja Dr. Hasan bilang ibu sangat kuat mentalnya. Kalau orang lain pasti tak akan tahan. Iblis-iblis ini, mereka pasti akan kena karma. Aku yakin takdir. Sama dengan orang baik. Pak Pratama. Pak Pratama, perusahaan Jaya sudah membatalkan kerjasama dengan kita. Ini sudah kerusakan
Sejak kabar itu tersebar, dalam 3 hari, nilai perusahaan langsung anjlok 30%. Dan saham masih terus anjlok. Kok bisa begini? Itu... Mereka bilang... Bilang apa? Aku mau lihat siapa yang melawanku. Aku pasti akan membuat dia menyesalinya lahir di dunia ini. Perusahaan Jaya bilang mereka hanya mau kerjasama dengan kita karena Putri Sari. Dan mereka juga mengagumi sifat dan kemampuan Putri Sari. Sekarang perusahaan sudah berganti bos. Mereka akan membatalkan kerjasama dengan perusahaan. Jaga ucapanmu. Di depanku, kamu malah membahas sifat dan kemampuan Putri Sari. Tanpa ibuku yang jaga anaknya, apa dia bisa sehebat sekarang? Bukan aku yang bilang. Kenapa kamu memukulku? Aku resign. Ya sudah, Nya. Dasar manja. Dengar ya, sekarang aku bosnya. Selanjutnya, siapapun yang berani sebut nama Putri Sari, seperti dia, Nya. Aku pikir aku harus cari kerjaan lain. Bos begini, nanti perusahaan ini pasti bangkrut. Benar juga. Aku sekalian istirahat dulu. Tak lihat, tak sakit hati. Nanti kalau Bu Sari sudah kembali, baru aku pergi. Bagus. Sekarang aku bos besar perusahaan ini. Besok, ibu dan adikku akan peras habis uang Putri Sari. Putri Sari takkan ada apa-apanya. Sepertinya aku harus cepat cerai. Buang beban ini. Putri Sari, dengarkan aku. Tak mau lagi begini. Aku mau cerai. Sekarang juga. Akhirnya sadar juga. Sudah kucetak beberapa hari lalu surat cerai. Di atas mejamu. Tanda tangani saja, lalu kirim ke aku. Sudah ditandatangani, akan langsung kukirim. Anaknya jadi milikmu. Baik. Ya iyalah, beban itu harus kuserahkan padamu. Hidupku yang indah baru dimulai. Sedangkan kamu takkan punya apa-apa. Nanti jangan datang menangis memohon padaku. Putri Sari, dasar sok-sokan. Dulu bos, kemana pun selalu bawa asisten. Sekarang bukan apa-apa, masih bawa asisten? Betul, sekarang kakakku yang jadi bos. Dia sudah janji sama aku. Setelah dia atur perusahaan, aku jadi wakil direktur. Aku juga, kakak juga janji sama aku. Di perusahaan, aku bisa pilih posisi. Hei Bu, cepat suruh dia cerai sama kakak. Sekarang dia tak punya apa-apa. Dasar tua bangka, masih mau dipertahankan? Dia tak punya nilai apa pun. Betul itu. Kakakmu sekarang bos besar perusahaan. Mau cari yang manapun, dia pasti dapat. Kalau Putri Sari sudah setua ini masih bawa anak. Hadah, kalau sudah pisah dari kakakmu, pria mana yang mau dia? Keluarga kalian ini kok bisa sekeras ini? Apa keberadaan kalian hanya untuk membuktikan ketidaksempurnaan evolusi manusia? Omong kosong, maksudmu siapa? Menurutku, mereka bukan cuma tak tahu malu, mulutnya juga pedas. Hari ini aku baru buka mata. Kamu ini siapa? Berani-beraninya bicara sembarangan. Wah, Nenek, mana berani saya bicara soal ibu? Saya cuma mau mengingatkan ibu, cuaca mulai dingin. Katanya orang kedinginan di kaki, anjing kedinginan di mulut. Lihat, saya sudah pakai celana tebal. Ibu juga, cepat beli masker, pakai saja. Orang ini, sejak kapan dia bisa mulutnya jadi pedas begini? Aduh, menganiaya nenek tua. Kamu, asisten Hasan? Kamu membela Putri Sari? Menurutku, hubungan mereka tidak biasa. Betul, mereka berdua pasti sudah lama main gila. Kalau tidak, Putri Sari sudah bukan bos besar lagi. Dia masih mau ikut dia. Apa yang dia mau? Mau dia karena dia tua. Benar, jawab jujur. Kalian berdua, apa kalian sudah lama main gila? Sudah cukup. Apa kalian punya bukti? Tak ada bukti, malah memfitnah. Kamu selingkuh di belakang anakku, masih berani membentakku. Anakmu memang diselingkuhi. Sayangnya bukan Rizal Pratama, tapi Rian Pratama.
Apa? Bukan, kenapa kalian lihat aku? Pasti dia cemburu aku punya anak laki-laki. Dia sengaja memfitnahku. Benar, pasti dia. Dia cemburu Rina punya anak laki-laki. Makanya dia sengaja bilang begitu. Putri Sari, jangan main-main lagi. Asisten Hasan. Orang yang main-main dengan cik murahan itu bukan aku. Tapi yang memberimu cucu kesayangan, pahlawan besar, Rina kan? Apa yang kamu pegang? Haman, kamu tanya, tangan kiriku ini atau tangan kananku? Tangan kiriku ini, di dalamnya ada video panas istrimu dengan selingkuhannya. Tangan kanan ini adalah surat tes DNA anakmu. Paman, mau lihat yang mana dulu? Ini. Sayang, jangan lihat. Dia pasti sengaja menipu kamu. Aku mau lihat sendiri siapa yang bohong. Ikan sudah kena pancing. Apa? Arman. Ternyata bukan cucu kandungku. Apa? Ya Tuhan, anak kesayanganku selama belasan tahun. Ternyata dia anak haram orang lain. Pak Pratama, aku minta maaf padamu. Ini sebenarnya ada apa ini? Ada apa? Lihat saja istri baikmu itu. Jelaskan, bicara. Benar dia anakku? Sudah cukup panas? Waktunya menambah api. Bicara! Aduh, pantas saja Ibu Rina. Dulu selalu bilang, orang kelopak mata monolit gak bisa punya anak kelopak mata ganda. Ternyata dia sudah menyiapkan jalan keluar. Ngomong-ngomong, Arman dari kecil dengan keluarga Pratama gak ada yang mirip. Aku gak percaya kalian gak pernah curiga. Rina ini, dia tahu betul kalau keluarga Pratama gila-gilaan mau punya cucu. Jadi gak berani bilang, juga gak mau mikir panjang. Makanya, kamu Rina hanya membawa kandungan orang lain lalu menikah dengan Pratama. Manis ya? Iya. Kamu percaya cuma karena kertas? Laporan tes DNA ini pasti dia yang palsukan. Masih memantah? Kalau begitu, di USB ini ada video panasmu dengan ayah kandung Arman. Bagaimana kamu jelaskan ini? Rina, dasar tak tahu malu. Aku selalu setulusnya padamu. Tapi kamu malah Ini, kau tak tahu malu pada keluarga Pratama. Bu, Kenapa Bu? Bu, jangan buat aku takut. Ngapain bengong? Panggil ambulans, cepat! Bu, bangun. Jasmine mana? Dia mana? Kok hilang? Bukan cuma Jasmine, asisten Hasan juga hilang. Putri Sari, semua ini adalah jebakanmu kan? Memangnya kenapa? Rina, semua ada pertanggungjawabannya. Kalau kamu tidak bersalah, maka hari ini yang berdiri di sini bukan kamu. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Riha, gawat, habislah. Semua ini ulah si peliharaan itu. Usaha kita sia-sia, nggak dapat apa-apa. Putri Sari, semua salahmu. Kamu hancurkan keluargaku. Salahku, kalian semua pemakai. Makan minum dariku, pakai dariku. Masih berani bicara begitu? Putri Sari, dasar peliharaan. Akhirnya kumpul juga. Kak, akhirnya kamu datang. Kami ditipu. Si peliharaan ini. Jasmine juga kabur. Ibu juga hampir pingsan. Putri Sari, ini semua ulahmu. Lalu kamu, Risau Pratama, kamu diam saja melihat mereka menyiksa putri kita. Diam saja melihat mereka merampas harta istrimu. Kamu seperti pengecut, diam saja. Kamu itu manja. Aku bukan ibumu. Kenapa aku harus jadi sumber dana keluargamu? Apa katamu? Nggak ngerti. Jangan pura-pura, Rizal Pratama, kamu itu sampah. Oh, salah, memanggilmu sampah itu pujian. Kamu iblis dari neraka yang merantak keluar. Iblis penghisap darah. Omong kosong. Polisi, jangan bergerak. Selesai. Waktunya selesai. Kalian diduga menculik, penahanan ilegal, dan kejahatan lain. Kalian kami tangkap. Bawa semua. Putri Sari, ini belum selesai. Putri Sari,
Bu Sari, baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jasmine, bagaimana keadaan Jasmine sekarang? Tenang, Jasmine sudah aman. Aku hanya khawatirkan ibu, makanya aku kembali untuk mengecek. Balasan. Ini balasan. Enak nggak es krimnya? Enak. Ini es krim paling enak di seluruh dunia. Nih, coba. Mama nggak mau, kamu aja. Kalau Mama nggak makan, besok kalau sudah keluar negeri, nanti nggak bisa makan lagi. Kenapa sampai segitunya? Dasar anak, yuk.